Assalamualaikum. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Sebelum duduk, silakan periksa kerapian terlebih dahulu. Sudah rapi semua? Ya. Mejanya sudah bersih? Ya. Oke, silahkan duduk kembali. Di tempat duduk siap gerak. Sudah mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Coba saya cek dulu. Akmal Hina. Masih ingat minggu kemarin kalian mempelajari tentang apa? Saya masih ingat, Bu. Minggu kemarin belajar tentang medan magnet, Bu. Minggu kemarin mempelajari tentang medan magnet. Ada lagi yang lain? Saya masih ingat, Bu. Hukum Ørsted. Minggu kemarin melakukan percobaan hukum Ørsted. Hukum Ørsted kemarin menghitung apa itu? Medan magnet ya? Percobaan Ørsted kemarin kan apa ya, itu membuktikan bahwa di sekitar arus listrik ada medan magnet gitu kan ya? Nah, itu kemudian kalian menghitung nilai induksi magnet. Induksi magnet pada apa kemarin? Kawat lurus, panjang berarus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Oke, nah sesuai dengan janji saya bahwa hari ini akan kita lanjutkan materinya, yaitu tentang gaya Lorentz. Ada yang sudah membaca? Ada yang sudah belajar di rumah? Belum. Gaya Lorentz ada yang tahu? Gaya magnet? Saya, Bu. Gaya magnet merupakan gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Mbak Bunga sudah membaca. Nah, silakan kalian bisa keluarkan buku paket kalian. Di situ kalian bisa buka buku paket halaman berapa? 361 ya. Halaman 361. Materi medan elektromagnetik ya. Medan magnet dan induksi elektromagnetik. Nah, sekarang kalian perhatikan video dari saya. Oh, belum ya? Bentar. Nah, sambil menunggu kalian bisa buka-buka buku paketnya tadi, karena ada yang belum membaca, belum belajar, bisa dilihat. Oke. Dari belakang kelihatan? Oke. Pada video kali ini kita akan bahas aplikasi dari gaya Lorentz guys dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebut sebagai motor listrik. Motor listrik kita sering gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah komponen listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Itu namanya motor listrik. Energi listrik berubah jadi energi gerak. Nah, motor listrik sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti kipas. Ketika kita memberikan energi listrik pada kipas, kipasnya akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada kipas. Nah, itu menggunakan alat yang disebut sebagai motor listrik. Atau juga kita bisa menggunakan motor listrik pada mesin cuci kita untuk memutarkan pakaian yang sedang dicuci. Oke, ini saya tampilkan dua penerapan dari gaya Lorentz pada motor listrik. Nah, coba sekarang Bu Lilis akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, nah setelah kalian melakukan kegiatan literasi dan diskusi, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan konsep gaya Lorentz dengan benar.
Ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan literasi, diskusi, diharapkan kalian dapat menerapkan pemahaman konsep gaya Loren pada motor listrik. Ya. Kemudian kalian juga nanti diharapkan bisa memecahkan masalah berkaitan dengan perhitungan GGL, nilai GGL pada motor listrik. Nah, yang tidak kalah pentingnya nanti kalian akan melakukan percobaan motor listrik sederhana. Ya, diharapkan juga nanti kalian dapat melengkapi tabel percobaan motor listrik. Nah, ya. Sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, nanti akan ada beberapa aspek yang dinilai, ya. Yang dinilai antara lain penilaian sikap gotong royong, kemudian berpikir kritis, kemudian mandiri, ya. Nah, kemudian apalagi ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti berupa tes soal pilihan ganda di akhir pertemuan. Ya. Dan nanti saat kalian melakukan percobaan itu juga akan saya lakukan penilaian. Ya, jadi nanti saat kalian di dalam kelompok, kalian semuanya harus benar-benar aktif ya. Meskipun saya keliling-keliling seperti tidak menilai, tapi sebenarnya saya sambil menilai. Ya, jelas? Jelas. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Kelompoknya mau yang minggu kemarin apa yang baru? Minggu kemarin. Sudah cocok soalnya ya? Oke, jadi tidak perlu adaptasi lagi. Oke, sekarang silahkan kalian menempatkan diri berdasarkan kelompok percobaan Orsted yang minggu lalu. Kelompok 1 kelompoknya siapa kemarin? Ya, kelompok 1 kelompoknya Agus, Alia, Hendy ya. Dani. Silakan menempatkan diri di meja sini. Revan Zidan kelompok 1 nggak apa-apa ya. Kelompok 1-nya soalnya kelompok 4-nya dan tidak masuk. Oke. Sudah ke kelompoknya masing-masing, ya. Nah, coba menghadap sini dulu sebentar. Perhatikan ke depan. Coba kalian perhatikan video berikut. Oke, dari video tadi, video adiknya Sinchan, kira-kira ada permasalahan apa? Kipas angin. Coba dari kelompok mana dulu nih yang mau mengemukakan permasalahannya? Kelompok berapa? Kelompok 3. Apa? Bagaimana cara kerja motor listrik pada kipas angin dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatannya? Bagaimana cara kerja motor listrik pada kipas angin dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatannya? Kelompok yang lain? Saya, Bu. Kelompok 1? Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar, Bu? Apa yang menyebabkan kipas angin bisa berputar? Kelompok yang lain, kelompok 2 dan 4? Kelompok 2? Sudah dipikir belum? Masih diskusi. Yang langsung menemukan permasalahan kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 masih diskusi. Kelompok 4 masih diskusi. Bagaimana pengaruh luas penampang kumparan terhadap banyaknya putaran? Oke, ada 4 permasalahan. Ya, coba dari permasalahan 4 tadi, kita akan ambil satu permasalahan. Kira-kira permasalahan apa? Ada yang mau mengusulkan? Ada yang mau mengusulkan? Kelompok 1, 3A, 3 lagi. Gimana? Oh,
Maksudnya kelompok 3 bagaimana kalau permasalahannya diangkat gitu ya? Gimana kelompok yang lain, setuju tidak? Oke, kita sudah sepakat berarti ya. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana cara kerja motor listrik pada kipas angin dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatannya. Oke, ya, itu yang akan kita bahas. Nah, tadi LKPD-nya sudah dibagi ya. Kalian bisa baca petunjuk penggunaannya. Nah, sekarang kalian isi untuk bagian pernyataan atau identifikasi masalah ya. Nah, ada bagian ini fase kedua. Coba yang lain kelompok 2, 3, 4 kalian bisa lihat fase kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Kalian diskusikan, kemudian ditulis hipotesis atau jawaban sementara berkaitan dengan pertanyaan tadi. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, silakan masing-masing kelompok mengambil alat peraga ya yang ada di depan. Nah, silakan kelompok 1, 2, 3. Oh, sudah. Kelompok 4. Nah, itu kebalik nek biasanya nek. Kalau ulang, kalau enggak, ini kumparannya ada berapa sih? Ini kanan kirinya jauhan yang sana. Kelompok 2 gimana, sudah bisa berputar? Oh, sudah bisa berputar. Coba saya lihat yang kelompok 1. Coba diukur RPM-nya, Mbak. Ulangi. Kamu ada di sini. Bisa renang. Ulangi dulu. Tadi ulangi, harusnya yang di hitam-hitam itu. Nah, udah. Yuk. Bismillah. Nah, tanganmu. Udah? Udah. Ini yang diameter pertama ya. Habis ini kamu lakukan yang tegangannya 6 volt. Coba ini. Barang benda yang sama. Yuk. Bunga, ulangi nang. Ini tadi disandarkan dulu yang udah ditanda yang mana itu. Ayo. Bismillah. Nah, udah. Tangannya jangan nutupi. Udah berputar ya. Udah, ben stabil. Sudah? Sudah stabil? Oke, sudah. Nah, oke, ini yang Mbak berapa? Oke. Dilengkapi ya, Mbak ya, datanya ya, Mbak. Iya, Bu. Nah, ini oke. Sudah stabil. Ya. Kenceng kan, berarti yang tadi baterainya ini sudah mau habis ini. Sudah stabil, Mas? Berapa? 238,7. Yang tadi berapa? 503,8. Gedean mana? Diameternya gede mana? Oh, diameternya gede yang tadi. Oh, iya. Oke. Ini kalau sudah nanti dikembalikan. Udah belum ini? Kurang 1 tok ini berarti. Yang lain udah semua. Oh iya, udah muter. Nah, itu kenceng itu muternya. Ya Allah, ini kenceng banget. Itu harusnya itu memang Fadlika kok yang muter kok. Oke. Bagi yang sudah selesai, alat percobaannya jangan lupa dirapikan. Kemudian ditaruh di depan, kalian selanjutnya menganalisis data, mengolah data yang ada di LKPD. Ya. Bisa gunakan buku paketnya lagi kalau mau buat menganalisis data, kan alatnya sudah
Dilengkapi dulu ya datanya ya. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian melengkapi data, mengolah data. Setelah ini kalian melakukan presentasi maju ke depan. Ya. Yang belum selesai kelompok 4 selesaikan dulu. Kelompok 1, 2 bisa duduk di depan. Dari satu. Setelah kalian melaksanakan percobaan tadi, sudah melakukan pengambilan data, saatnya kalian melakukan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan yang bagaimana cara motor listrik, kipas angin, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan putarannya. Jawabannya, cara kerja motor listrik menggunakan prinsip gaya Lorentz. Faktor-faktor: 1. Banyaknya lilitan, 2. Arus listrik, 3. Luas penapang kumparan, dan yang keempat frekuensi atau kecepatan sudut. Percobaan pertama, tegangan volt 3, diameter kumparan 0,01 meter, luas kumparan 7,85 kali 10, pangkat min 5 meter persegi, banyaknya lilitan 10, banyaknya RPM 503,8. Percobaan kedua, tegangan volt 3, diameter kumparan 0,015 meter, luas kumparan 7,065 kali 10 min 8 meter persegi, banyaknya lilitan 15, banyaknya RPM 238,7. Percobaan ketiga, tegangan volt 6, diameter kumparan 0,01 meter, luas kumparan 7,85 kali 10, pangkat min 5 meter persegi, banyaknya lilitan 10, banyaknya RPM 1106,3. Percobaan keempat, tegangan volt 6, diameter kumparan 0,015 meter, luas kumparan 7,065 kali 10, pangkat min 8 meter persegi, banyaknya lilitan 15, banyaknya RPM 906,4. Menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gaya magnet atau gaya Lorentz. Tuliskan persamaan matematisnya. Jawab, adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik, muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Persamaan matematis, Fl sama dengan BIL sin alfa. 2. Bagaimana hubungan antara tegangan dengan kecepatan putaran motor listrik? Jawab, semakin besar tegangan semakin besar maka semakin besar kecepatan putaran. 3. Bagaimana hubungan antara banyaknya lilitan dengan kecepatan putaran? Jawab, semakin banyak lilitan maka semakin besar kecepatannya. 5. Bagaimana hubungan luas penampang dengan kecepatan putaran? Semakin besar luasnya, maka semakin kecil
kecepatan putarannya. 6. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan motor listrik? Jawab, dipengaruhi oleh tegangan, arus listrik, luas penumpang putaran. 7. Jelaskan bagaimana cara kumparan pada motor listrik bisa berputar. Jawab, karena adanya gaya magnet yang terjadi saat kumparan dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan GBL pada motor listrik? Oke, cara menentukan GGL pada motor listrik menggunakan persamaan E sama dengan NBA omega. E sama dengan GGL induksi. Volt. Tuliskan. Ya, bagaimana? Sudah puas atau belum dengan jawaban kami? Ya, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan untuk kelompok 4, tolong untuk pengolahan datanya dicek lagi ya, karena tadi untuk luasnya masih 3,14 meter persegi. Nah, itu kan kalau dihitung, tadi diukur itu kan luas sekali ya. Kemungkinan kelompok 4 satuannya belum diubah dari sentimeter ke meter. Jadi dibetulkan dulu ya. Itu masih dalam satuan senti, itu belum ke meter. Oke, presentasi sudah selesai. Kalian semua dari awal sudah melakukan percobaan berdasarkan hipotesis masalahnya ya. Masalahnya tadi kan bagaimana apa yang menyebabkan motor listrik pada kipas angin bisa bergerak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan tayangan PowerPoint berikut. Oke, ya, medan magnet dan induksi elektromagnetik. Bentar. Ya, kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Nah, di sini ada kawat yang dialiri arus, ya, ini ada arus. Kemudian ini N itu kutub utara, S ini kutub selatan, ya. Nah, ini kawatnya ini akan mengalami pelengkungan, ya. Dia akan mengalami pelengkungan. Pelengkungan ini ya disebut dengan gaya Lorentz, ya. Jika kawat panjang dialiri arus listrik I berada dalam medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnet yang arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, ya. Dengan kaidah tangan kanan kalian bisa gunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ibu jari menunjukkan arus listrik atau I, kemudian jari telunjuk ini menunjukkan medan magnet, dan jari tengah menunjukkan gaya, ya. Ibu jari I, jari telunjuk B, kemudian yang jari tengah ini F. Seperti ini juga boleh. Kalau misalkan mau nekok-nekok kayak gini susah, kalian bisa gunakan telapak tangan. Jadi ibu jari ini I, kemudian 4 jari ini sebagai B, dan yang keluar dari telapak tangan ini adalah F, ya. Nah, untuk gaya Lorentz itu sendiri dituliskan dengan persamaan matematis FL sama dengan B kali I kali L sin alfa. FL-nya itu adalah gaya Lorentz, kemudian B-nya induksi magnet, satuannya Tesla atau Weber per meter persegi, dan alfanya adalah sudut antara
medan magnet dan arus, dan I-nya arus listrik, satuan ampere, serta L-nya itu adalah panjang kawat. Oke. Ini nggak bisa di... Nah, sekarang pemanfaatan gaya Loren pada berbagai peralatan teknologi. Semua peralatan listrik yang menggunakan putaran menggunakan prinsip kerja gaya Loren. Ya, contohnya ada motor listrik, kemudian blender, bor listrik, ada mesin cuci, kipas angin, gerinda, dan lain-lain. Nah, di sini ada bagan dari motor listrik. Ya, ini kumparan yang berputar. Ya, ini ada magnet-magnetnya, kutub magnet. Nah, saat motor listrik dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka arus listrik mengalir dari sikat karbon menuju komutator. Selanjutnya, arus listrik menuju kumparan sehingga kumparan mengalami gaya Loren. Makin besar arus listrik yang mengalir, maka makin cepat pula kumparannya yang berputar. Betul tadi analisanya ya? Kalian kan tadi menganalisa bahwa kalau semakin besar tegangannya, semakin besar arus, maka semakin besar kecepatannya kan? Iya, oke. Nah, motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Loren, ya, di mana gaya Loren itu gaya ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Nah, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Ya. Nah, salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop yang lain, sehingga sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Nah, gaya yang berlawanan inilah yang akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Nah, ini persamaan umum besar GGL induksi pada motor listrik. Tadi sudah ditulis di depan ya. Ya, besarnya GGL induksi pada motor listrik sebesar E sama dengan N kalikan B kali A omega sin omega T. Nah, N-nya itu adalah banyaknya lilitan. Ya, jadi kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan ada lilitan, betul apa salah? Betul, ya. Kemudian medan magnet. Betul ya? Ya, terjawab. Kemudian A, luas. Betul? Ya. Nah, sin omega, kemudian ada omega dan sin omega T. Nah, omega ini adalah kecepatan sudut. Ya. Nah, yang mana kecepatan sudut? Kecepatan sudut itu kan omega sama dengan 2πf. Ya kan? Nah, kemudian F-nya itu kan tadi banyaknya putaran tiap satuan waktu kan? Ya. Jadi, betul ya analisa kalian ya? Nah, tadi sudah menjawab ya. Nah, sudah dicarikan RPM-nya? Tadi waktu percobaan pakai takometer itu kan sudah ya, mencari banyak putaran. Ya, sebanding besarnya GGL itu sebanding dengan banyaknya kecepatan sudut atau frekuensinya. Nah, kemudian untuk gaya Loren membentuk kopel dengan momen putar torsi sama dengan F kali S atau I kalikan L kali B sin theta. Nah, untuk N lilitan momen kopel menjadi torsi sama dengan N kali I kali L B sin theta. Ini sudah ada keterangannya. Di buku paket ada? Ada. Sudah dibaca tadi? Oke, ya. Oke. Nah, sekarang contoh soal lagi. Yang kedua. Suatu kumparan terdiri dari 200 lilitan. Diketahui. Lilitan apa simbolnya? Iya, betul N. 200 lilitan. Kemudian apa? Iya, panjang 10 cm, lebarnya 5 cm. Medan magnetnya 0,5 Weber per meter persegi. Diputar dengan kecepatan sudut omeganya 60 radian per sekon. Ditanyakan besarnya GGL induksi. Nah, ini kan tadi di depan saya bilang tujuannya salah satunya kalian dapat menghitung nilai GGL induksi pada motor listrik kan. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Jawab. Ya, karena masih panjang dan lebar, berarti cari apa dulu? Iya, betul sekali, cari luas. Luas sama dengan panjang kali lebar.
10 kali 5, 50 cm. Ingat ini 50 cm dijadikan meter persegi, berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Ya. Nah, setelah itu baru cari E-nya. E, N, B, apa? Oke, N-nya 200, B-nya 0,5, A-nya 5 kali 10 pangkat min 3, omeganya 60. 200 kali setengah 100 ya. 100 kita tuliskan 110 pangkat 2. Kemudian 5 kali 60 300 ya. Kita tuliskan 3 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 3. Ingat perkalian pangkat ditambah. 2 tambah 2, 4, 4 kurangi 3. Berarti 3 kali 10 pangkat 1. 30 volt. Oke, ya. Nah, nanti kalian bisa mencoba mengerjakan soal. Ya, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya untuk percobaan hari ini berdasarkan permasalahan apa yang menyebabkan motor listrik pada kipas angin bisa berputar dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kira-kira ada yang mau menjawab? Ada yang mau menyampaikan? Ya. Dari percobaan yang kami lakukan bahwa saat kawat dialiri arus listrik, maka kumparan akan menghasilkan medan magnet. Kemudian magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik yang menyebabkan terjadinya adanya perbedaan antara magnet dengan kumparan yang menyebabkan adanya gaya Lorentz. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan putaran antara lain aliran listrik, banyaknya lilitan, luas penampang kumparan, serta kecepatan sudut. Oke, beri aplaus untuk Wildan. Ya, tadi dari kelompok yang sudah presentasi, kemudian yang bertanya, kira-kira yang paling aktif kelompoknya siapa? Kalau saya sudah punya penilaian sendiri, karena kan tadi sudah saya nilai sama Bu Lilis ya. Yang aktif itu kelompok 1. Selamat untuk kelompok 1. Oke, ya. Sebentar ini ada yang 1. Nah, tadi untuk penjelasan dari hipotesis dan dari percobaan dan hipotesis yang sudah kalian berikan, sudah kalian lakukan tadi. Nah, sekarang coba untuk selanjutnya kalian bisa buka LKPD bagian tes pengetahuan atau bisa scan barcode di situ, atau kalian bisa masuk ke link saya SID Fisika. Ya. Silakan bisa di-scan dari LKPD-nya. Coba nanti saya lihat siapa yang tuntas, siapa yang belum tuntas. Soalnya ada 5 pilihan ganda. Kalian bisa langsung jawab di situ. Oke, sudah masuk? Ya, nah, oke. Sudah masuk semua ya? Berarti yang remedi tetap ada perbaikan ya. Ada perbaikan. Nah, yang remedi kalian kerjakan buku paket halaman 378 nomor 1 sampai 10 ya. Kemudian yang sudah tuntas kalian bisa melakukan ini meringkas materi gaya Lorentz motor listrik. Kemudian referensinya kalian bisa ambil di Google atau referensi lain tambahan dari buku paket. Jelas? Itu sebagai pengayaan untuk yang sudah tuntas. Nah, yang remedi dikumpulkannya minggu depan. Begitu juga yang pengayaan waktu ketemu dengan Bu Lilis. Ya, oke. Gimana pelajaran hari ini? Seru. Mbak Bunga gimana? Seru. Asik. Alia? Seru. Kenapa seru? Gus? Seru kenapa? Rame? Bosan enggak? Ya. Alhamdulillah.
Ya, kalau kaliannya seneng, saya juga seneng. Kalau kita sudah praktek, kaliannya nggak seneng, itu kan saya nyado sia-sia ini. Ya, alhamdulillah. Gimana untuk pembelajarannya? Yang untuk motor listrik sudah paham? Cara menghitungnya sudah bisa? Sudah melihat bukti nyata ya, tadi galoren kumparannya itu berputar-putar sehingga baling-baling pada kipasnya itu juga berputar ya. Nah, itu miniaturnya untuk motor listrik pada kipas angin ya. Nah, untuk pesan moralnya apa kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan pesan moralnya? Ini kita kan berbicara tentang kemagnetan dari minggu kemarin ya. Kita harus bersyukur sama Tuhan yang Maha Esa. Magnet ini kan ibaratnya produk alam yang sudah disediakan sama Allah ya. Ya, jadi dengan magnet kemudian perkembangan zaman teknologi itu semakin canggih sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemajuan peradaban manusia. Kita juga bisa merasakannya langsung. Ya, kita mungkin sehari-hari kalau nggak bisa tidur kalau nggak ada kipas angin ya, kita sudah merasakan. Sekarang kulkas, kemudian mesin cuci gitu kan. Kalian sudah menggunakannya ya. Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Nah, untuk minggu depan materi selanjutnya akan saya lanjutkan hukum Lenz, kemudian GGL induksi dan penerapannya ya. Karena ini waktunya sudah habis, berarti kalian lanjutkan jam ketiga 4 ya. Dari saya cukup sekian. Oh ya, sebelumnya LKPD dikumpulkan. Ya. LKPD-nya dikumpulkan ke depan atau bisa saya tarik. Ya. Nah. Oke, sudah semua ya. Nah. Oke, kalau sudah dari Bu Lilis cukup sekian. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, sama-sama.